Saya bersyukur kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bersama saya dengan Guru Injil Mercy. Pada hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita minta Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dan memampukan setiap kami. Biarlah kami dapat mengerti setiap penguraian firman-Mu. Dan mampukanlah kami, biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa kami, di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 12 ayat 4-6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, apakah pernah kita berpikir bahwa orang yang setia melayani Tuhan, seperti rajin pelayanan, reputasinya baik, memberikan persembahan perpuluhan, tapi apakah itu merupakan suatu jaminan bahwa kita adalah murid yang setia? Kita perlu ketahui, seringkali kita adalah manusia yang sifatnya tidak konsisten. Hari ini kita bisa mengatakan, "Saya janji mau setia sama Tuhan." Tapi belum tentu 10 menit lagi kita pegang prinsip yang sama yang kita barusan kita katakan. Manusia cenderung tidak konsisten dalam hidupnya. Dan demikianlah kisah yang terjadi dalam kehidupan seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Kita tahu saudara bahwa Yudas adalah seorang dari 12 murid yang mengkhianati Yesus dan hidupnya hancur karena dia bunuh diri. Dalam kehidupan Yudas ini saudara, kita melihat bahwa Yudas adalah seorang murid yang dekat dengan Yesus. Kehidupannya setiap hari dekat dengan Yesus. Setiap hari mungkin dia melihat Yesus mengajar. Setiap hari ia melihat, mendengar Yesus membawakan firman Tuhan, melakukan mujizat. Dan bukan cuma itu saja, Yudas diberikan kesempatan oleh Yesus untuk menjadi orang kepercayaannya, yaitu sebagai apa? Sebagai bendahara. Dapat dikatakan bahwa Yudas lumayan pintar mengatur keuangan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apa yang dilakukan Yudas? Pada akhirnya Yudas mengkhianati dan menjual Yesus. Kita melihat di sini bahwa kehidupan seseorang yang tanda kutip setiap hari bersama Yesus, setiap mendengar perkataan Yesus, itu tidak menjamin bahwa ia adalah orang yang setia terhadap Tuhan. Karena kesetiaan itu sering diperlihatkan di depan saja, tetapi sesungguhnya relasi antara Yudas dengan Yesus, Yudas gak sungguh-sungguh berelasi dengan baik. Sehingga kesetiaan bahkan gambaran dia sebagai murid Yesus itu adalah palsu semuanya. Semua yang Yudas tampilkan di luar mungkin baik, tetapi sesungguhnya relasi dia dengan Yesus itu tidak tulus. Yudas tidak mengasihi Yesus dengan tulus. Dan Yudas memanfaatkan Yesus untuk kepentingan dia. Saudara, kita melihat pada akhirnya bahwa Yudas mengkhianati Yesus. Kita melihat bahwa kehidupan Yudas tidak asli apa adanya.
sampai ia berani menjual dan mengkhianati Yesus. Saya mau katakan bahwa kesetiaan yang kita perlihatkan saat ini kepada orang banyak, apakah itu menjadi jaminan kalau kita sungguh-sungguh setia pada Tuhan, saudara? Kalau relasi kita sama Tuhan tidak kita bangun setiap hari dengan tulus, kalau kedekatan relasi kita sama Tuhan hanya untuk kepentingan kita, sesungguhnya seringkali kita memanfaatkan Tuhan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Dan artinya, kita tidak sungguh-sungguh membangun relasi itu antara kita dengan Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika iblis merasuki hati Yudas dengan berani mengkhianati Yesus. Saudara, kalau Yudas sadar kalau kehidupannya itu sudah mulai berjalan dengan tidak baik, ketika Yesus berkumpul dengan para muridnya dan menegur Yudas, harusnya Yudas itu sadar. Walaupun Yesus tidak menjelaskan siapa nama murid yang akan mengkhianati dia, tapi harusnya di momen persekutuan Yesus dengan para muridnya, seharusnya Yudas sadar bahwa dialah yang sebenarnya akan mengkhianati Yesus. Tetapi saudara, Yudas menganggap itu hal yang biasa karena kejahatan-kejahatan, ketidaktulusan yang dia lakukan selama ini. Dia menganggap semua itu hal yang biasa. Dan kita melihat hari ini, saudara, bahwa cerminan kehidupan tokoh Yudas ini seharusnya menjadi suatu pelajaran besar bagi kita. Kita rajin pelayanan, kita rajin berikan persembahan, kita mati-matian melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan, itu belum menjadi suatu jaminan untuk membuat kita setia mengiring Tuhan. Ketika kita ingin sungguh-sungguh membangun relasi kita dengan Tuhan, maka itulah yang bisa membawa hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang setia mengikut Tuhan. Karena itu saudara, di momen Prapaskah ini, biarlah kita memeriksa kembali kehidupan kita. Apa yang kita lakukan selama ini, relasi kita dengan Tuhan, apakah relasi dengan Tuhan hanya untuk kepentingan kita sendiri? Apakah kita mencari Tuhan supaya kita dapat berkat? Apakah kita pergi ke gereja supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan? Tapi saudara, biarlah seluruh apa yang kita lakukan itu karena atas kasih kita pada Tuhan dan sebagai bentuk respon syukur kita pada Tuhan. Mari saudara, dari renungan hari ini kita belajar jadi murid-murid Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh setia untuk taat mengikut Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Mohon mampukanlah kami Tuhan, biarlah kami tetap terus menjadi anak-anak yang setia mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan, biarlah kami dapat menjadi teladan untuk taat setia pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.